Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel yang sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, sama ras masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang dalam memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Wes mantap jiwa. Kaisam baru ngoceh ya cuy ya. Dingin banget ini. Kaisam lagi ngedeprok ini di sini. Kira-kira kalian nggak asing nggak tempatnya nih? Kaisam ngedeprok di sini ya cuy ya. Hari ini kayak Tisam berbagi satu kisah, ini kisah ya namanya juga pekerja migran ya cuy ya, dimana suka duka ini pasti dirasakan oleh kita. Apalagi kita seorang istri dan seorang ibu mengalami bahtera rumah tangga, mengalami ujian dalam hidup ya kan. Ada salah satu pekerja migran yang besok anaknya ini menikah cuy. Tapi anaknya ini memilih untuk tidak memberitahukan ibunya. Ini dikarenakan konflik 1 tahun yang lalu mengalami perceraian ya dengan ayahnya. Sebenarnya pekerja migran ini sayang dan memprioritaskan keluarganya. Saking memprioritaskan, semua fasilitas, semua kebutuhan keluarga dipenuhi. Ujung-ujungnya, ending-endingnya dia harus melepaskan semua demi apa namanya, menyehatkan dirinya sendiri ya cuy ya. Ini sebenarnya pilu ya ceritanya ya, tapi kita harus belajar dari kisahnya supaya ke depan kita jangan salah mendidik anak ya. Jangan sampai kita merasa bahwa perjuangan kita ini sia-sia gitu kan. Perjuangan tidak pernah ternilai. Wis kayak lagunya Gisel ya, kayak Sam ya. Iya, setidaknya diriku pernah berjuang. Iya, mantap ya kan. Fals kayak Sam. Biar kalian gak serius-serius amat gitu kan. Oke, jadi si pekerja migran ini cuy, kita sebut aja namanya Mbak A ya cuy. Yang Mbak A ini punya suami baru satu. Baru satu. Oh ya, maksudnya nanti mau cari lagi ya kan, kali aja jodohnya deket ya kan. Jadi si Mbak A ini punya suami dan punya 2 anak ya cuy ya. Anak yang gedenya ini umurnya 23 tahun, perempuan, dan anak keduanya laki-laki yang mau beranjak umur 17 tahun. Udah gede-gede ya. Jadi si backgroundnya ini, si pekerja migran ini Mbak A ini ke Hong Kong ini tahun 2018, dimana dia menghabiskan 8 tahun tidak pulang ini. Saking dia punya ambisi dan cita-cita, anak saya harus sekolah, anak saya harus jadi gitu kan, anak saya harus dapat makan yang enak dan lain-lain ya cuy ya. Nah ini pinternya pekerja migran ini, gaji dikirim semua ke Tsunami. Nah ini. Tapi jadi kayak sama rumahnya jadi. Tapi kita merusak mental suami yang malas jadinya. Anak yang pengennya fasilitasnya apa segala-gala mah gitu kan. Ujung-ujungnya, endingnya Allah memberikan kesempatan mbaknya untuk melepas semuanya. Sedih ya. Oke, jadi ceritanya si pekerja migran ini dari Malaysia ya. Dia ini 7 bulan di rumah, dia merasa bahwa dari hasil dari Malaysianya ini dia beli tanah dan itu hasil nyicil. Sisanya dari kerja di Malaysia dia bangun rumah yang masih berbentuk bata. Nah, dia ini merasa bahwa hidupnya kok kismin sekali gitu kan, menjadikan tetangganya itu enak untuk menghujat gitu cuy. Ada suatu perkataan tetangganya yang membuat si pekerja migran ini merasa bahwa oh, saya tidak bisa nih berdiam diri mengandalkan suami yang malas. Akhirnya dia pamitlah kepada suaminya, "Pah, saya mau ke Hong Kong." Ya setidaknya untuk merubah nasib ekonomi keluarga. Dia pergi ke Hong Kong karena dia punya background kekurangan ekonomi ya kan, apalagi dengan pertumbuhan anak yang udah butuh sekolah, biaya banyak. Akhirnya diizinkan oleh suaminya cuy, dia meluncurlah ke Hong Kong dengan tadi tuh ambisi bahwa rumah saya masih jelek, ekonomi saya kurang, saya harus mendidik anak saya jangan sampai kekurangan. Nah itu ambisi yang ada di pekerja migran ini. Apakah itu salah kayak? Enggak, manusia itu memang harus punya ambisi, punya cita-cita dan punya target. Ya kita kerja untuk apa gitu kan. Terus si pekerja migran ini akhirnya punya target, punya ambisi ya tadi itu semangatnya, tetangga yang menghina gitu kan. Akhirnya cuy, tibalah di sini si pekerja migran ini tidak punya hutang bank.
Dia merasa bahwa gaji segini suami saya akhirnya sih uangnya ini dikirim ke anaknya cuy yang dewasa. Akhirnya kayak Isam tanya, berapa sih kamu itu kirim ke keluarga? Hampir 9 juta kayak Isam per bulan. Wow, 9 juta. Berarti hampir gajinya semuanya dikirim ke keluarga, bener gak? Terus kamu di sini sisa gaji aja? Iya. Karena saya punya cita-cita pengen dapur cantik gitu kan. Rumah impian lah cuy, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak rumahmu? Jadi Kaisam. Yakin jadi? Iya, kan saya sering video call Kaisam. Nah, dari 2018 dia ini kirim ya ke anaknya juga sekolah, anaknya juga makannya enak sama keluarganya. Tapi lama-kelamaan suaminya ini malah makin malas cuy. Nah, mulai nih saat tadi tuh target rumahnya sudah jadi, harusnya si pekerja migran ini sadar ya, oh impian saya, cita-cita saya sudah jadi nih kan, harusnya pulang ya sebagai seorang ibu. Tapi karena lagi asiknya nih rezeki ini nemplok ya cuy, lupa pulang tuh kan, kayak kita lupa pulang. Karena majikan baik kayak Tisam COVID, nggak bisa pulang juga kayak Tisam. Nah itu selalu punya alasan untuk tidak mau pulang ketemu keluarga. Padahal ingat, kita itu seorang ibu ya, mau uang dikejar berapapun ya, kita ini nanti ujungnya apa? Ujian jatuhnya. Nah ini nih, mulai diuji nih. Mulai tuh rumah udah jadi ya cuy ya, harusnya itu kan doa yang sudah dikabul sama Allah, harusnya pulang dulu, lakukan kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Tapi karena terlena ini rezeki yang lagi ada, jadi lupa. Istighfar tuh ya, yang lupa-lupa pulang. Akhirnya si pekerja migran ini mulailah tuh dapat omongan lagi dari tetangga. Yang tadinya diomong kismin, sekarang beda cerita lagi. Suami kamu itu enak aja nerimain kiriman aja dari kamu, dia lo males-malesan di rumah. Namanya tetangganya siapa sih ini? Ya maklum kalau tinggal di perkampungan terus masuk gang yang nyelempit memang kayak gitu semua tetangganya ini. Akhirnya si pekerja migran ini, iya ya enak aja suami saya dikirimin 9 juta terus ya kan. Akhirnya si pekerja migran ini ngomong, "Pah, ya usahalah." Nah singkat cerita cuy, punya tanah juga si pekerja migran ini. Suruhlah suami ini berladang, tapi tanahnya malah digadai. Nah di sini ya konfliknya, di mana suaminya ini merasa tidak bersyukur dengan apa yang istrinya ini beri. Jadi merasa bahwa gampang banget minta duit sama istrinya, ya kan? Sampai akhirnya ya udah, saya mau ladangan mah, modalin saya berapa? Dikasih. Berapa modalnya? Dikasih sama pekerja migran ini tanpa pilih pala cuy. Endingnya dikecewakan oleh keduanya, dikecewakan oleh suaminya dan dikecewakan oleh anaknya. Di 3 tahun yang lalu itu udah konflik ya cuy ya. Tapi semakin memanas endingnya ini di tahun yang lalu, di mana si pekerja migran ini merasa lelah sekali. Saya kayak Sam. Kenapa lelahnya? Karena anak saya ini kerja, harusnya kan kerja cari uang ya kayak Sam. Tapi dia ini minta dibelikan motor. Pokoknya intinya, "Bu, saya butuh kendaraan, Bu." Gini, jadi gitu cuy. Terus mamanya itu ngebelain gitu, ngasih, "Ya udah nih motor buat kamu, ya udah," gitu kan. Sampai sudah punya semua. Kalau misalkan skala kismin nih udah menengah agak sedikit ke atas gitu cuy. Udah terpandang lah, nggak reot lagi rumahnya. Akhirnya si pekerja migran ini merasa bahwa anak saya kok nggak bersyukur ya, nggak nanya. Kalau nanya itu, "Bu, apa sehat? Bu, udah makan belum? Bu, ini." Tapi nanyanya tuh, "Bu, kapan kirim? Bu, ini rusak," gitu. Jadi selalu mengeluh tentang uang. Itu ujiannya ya cuy ya. Ditambah tahun yang lalu si pekerja migran ini merasa bahwa benar-benar ditipu oleh si suaminya ini. Jadi suaminya ini menggadaikan tanah yang tadi itu buat usaha ladangnya. Ngomong, "Saya gadekan tanah itu, jadi sampean nggak kerja lagi." "Iya, nggak kerja lagi." "Ya udah, saya pengen kayak Isam, suami saya kerja." Akhirnya berapa itu tanah digadai, ayo ditebus, nggak apa-apa. Ternyata ujungnya cuy lucu. Jadi uang arisannya dia nih di saudara suaminya, malah uang arisannya waktu dia itu dapat arisan nggak dikasih, malah uang arisannya itu dipakai saudaranya untuk nyewa si ladang itu. Jadi padahal uangnya dia sendiri tuh yang buat nyewa, yang dipakai sama adeknya. Kan aneh ya. Akhirnya di sinilah cuy, karena dia ini merasa bahwa suaminya ini
apa namanya, benar-benar udah nggak cocok kayak sama saya. Akhirnya saya minta cerai Kak Sam. Saya suruh bapak saya datang ke rumah, ya, rumah yang saya bangun jadi istana sekarang. Saya suruh bapak saya, bagaimana caranya cerai, saya mau cerai. Saksikan itu RT RW, saya mau cerai dari suami saya karena saking marahnya cuy. Sampai pada akhirnya si suaminya ngomong kayak gitu, nggak apa-apa cerai tapi pulang dulu katanya. Kita cerai kalau misalkan istri saya sudah pulang, saya mau dicerai. Gengsi nih si pekerja migran, saya nggak mau, saya nggak akan pulang, saya mau cerai pada waktu itu. Nah posisi si anaknya masih belum menikah. Cuma anaknya ini menikah, Bu, bisa nggak cerainya nanti aja kalau saya habis nikah. Itu permintaan anaknya sih cuy. Cuma karena si pekerja migran ini lagi emosi ya cuy ya, karena merasa bahwa keluarganya itu cuma duit aja, ya kan. Ini kan awalnya kan dia sendiri yang ngasih gitu kan, udah capek, lelah, jenuh. Ini jadinya kan senjata makan Tuhan ya. Jadi si pekerja migran ini udah jenuh, lelah ya cuy ya. Akhirnya nyuruh bapaknya lagi, gak apa-apa, carikan pengacara. Jadi dicerainya dari sini cuy, sewa pengacara. Kaisam nanya, berapa kamu habisnya? 21 juta. Istimewa ini pekerja migran yang ngasih. Bisa menceraikan suami 21 juta. Akhirnya cerai Kaisam, cerai. Dan ini pembalasan dendam anaknya cuy. Hari ini nangis terisak-isak, kayak sama anak saya besok nikah. Terus saya taunya dari tetangga, sakit hati saya Kaisam. Kayak Tisam ketawa orang di atas penderitaan orang, ya lucu gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Setelah tadi kronologinya kayak Tisam simak, ya udah nggak apa-apa. Seorang ibu tuh tidak boleh punya rasa dendam, ya kan. Jangan itu. Kamu sebagai seorang ibu turunkan ego. Tetap doakan sakinah mawaddah warahmah. Ya, anak kamu apa namanya ngeblok cuy, ngeblok nomor ibunya. Bahkan dia ini menikah nih nggak ngasih tahu ibunya. Dalam posisi orang tua yang sudah bercerai ya cuy ya. Kaisam yakin anak ini juga merasa sedih bahwa ibunya tidak datang ya kan. Mungkin anak ini masih marah, dalam keadaan yang marah posisinya. Jadi dia memilih untuk mengabaikan ibunya. Sebenarnya sih nggak boleh ya. Harusnya kita sebagai bapaknya nih harus mendidik anak tuh yang baik. Ya lagi-lagi ini kan imamnya kan imam kepelintir ya cuy ya. Jadi kan tidak bisa mendidik anaknya yang baik gitu kan. Harusnya kan tetap hormat, walaupun bagaimanapun ya harus hormat gitu sebagai seorang ibu. Akhirnya si pekerja migran ini tahu dari tetangganya, kamu anak kamu besok nikah, kamu nggak pulang. Kaget kayak Tisam, loh nikah? Iya. Emang kamu tahu nggak anakmu punya pacar? Tahu kayak Tisam, tunangan aja dari saya modalnya. Wah iya memang. Nah, pasti nih deterjen ngomong anak durhaka. Nggak gitu juga konsepnya ya. Mungkin si anak juga punya alasan ya kan. Tapi sebenarnya apapun alasannya tidak dibenarkan. Kita melakukan pernikahan ya tetap orang tua itu harus diberitahu. Apalagi dia adalah orang yang mensupport kita dari nol ya kan. Dari nggak punya apa-apa sampai kita bisa apa namanya terpandang di daerah situ ya kan. Ini kan hasil perjuangan ibunya di sini, benar nggak sih? Nah ini menurut kalian gimana nih mbaknya? Apakah pulang pakai Cathay Pacific besok langsung? Wah nanti geger enggak, nanti tiba-tiba mamanya pulang ya geger sama bapaknya. Lebih baik sih menurut kayak Tisam jangan ya. Udah tahan ego, tadi kayak Tisam sudah nenangin. Udah Kak, nggak usah pulang, tetap pantau dan Allah sedang memberikan posisi sampean itu sebagai penonton. Jadi selayaknya penonton tidak usah berkomentar apapun, tidak usah ngomong apapun, tinggal nonton aja. Suatu hari bagaimana cara Allah mengetuk pintu hati si anaknya sampean nanti juga akan datang di waktu yang tepat. Saat anak-anak sampean datang di waktu yang tepat, ini kita tuh udah sehat dulu hatinya. Udah sehat, keuangannya udah oke, ya kan? Kita juga sudah tidak dalam keadaan yang marah, ya kan? Cuma di sini pembelajarannya. Anak kita menjadi seperti itu karena dididik dengan uang, ya kan? Nah, ini salahnya. Nah, kayak saya menjadi ingatkan, bukannya sampean itu datang ke Hong Kong dengan niatan ambisi, saya pengen rumah bagus, saya pengen supaya jangan dihina, ya kan? Siapa sih setan yang ngomongin yang pertama? Tetangga kan? Ini hancur juga cerai sama suaminya karena omongan tetangga juga kan, ya kan? Nah ini tetangga nih setan nih, rojim ini.
Nah, maka dari itu sudah mulai sekarang berarti tipikal seperti sampean ini adalah tipikal yang gampang terpengaruh. Jadi nggak usah dengerin apapun yang omongan tetangga. Sekarang kan bukannya Allah itu udah baik ya nggak? Apa yang diminta sama pekerja migran ini dikabulkan. Sampai bercerai sama suaminya itu pun dikabulkan sama Allah. Bener nggak? Kurang apa Allah sama mbaknya ini? Nggak ada kurangnya. Bener nggak? Iya. Jadi udah nggak apa-apa. Kita sebagai seorang ibu, kita punya harga diri juga. Nah, kita tinggal bersyukur aja. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan anak saya jodoh. Sudah memberikan pernikahan anak saya tidak kurang satu apapun. Itu duitnya dari mana? Dari pekerja migran ini, dari ibunya ini. Tapi kalau misalkan saat ini dia tidak ternilai oleh keluarganya, ya nggak apa-apa. Ini berarti titik balik nih pekerja migran ini untuk merubah cara hidup dan cara berpikirnya, bener nggak? Nah iya, nah menurut kalian mbaknya ini harus pulang nggak besok? Anaknya nikah loh besok, nggak dikasih tahu, kasihan ya. Masya Allah, nggak apa-apa, tetap doakan. Justru ini adalah kemenangan kita sebagai seorang ibu, di mana kita sudah mendidik anak kita udah dewasa gitu kan. Nah ini kan udah bukan tanggung jawab kita lagi gitu kan. Karena apa? Karena anaknya sudah punya suami, itu adalah tanggung jawab suaminya. Kita tinggal mantau. Oh ya udah, cukup anak saya udah dewasa. Nah anak yang laki-lakinya kan ada bapaknya, biarin aja. Yang penting kita apa? Move on. Ini adalah cara hidup kita. Oh ya Allah, saya kehilangan semuanya, saya kehilangan rumah, saya kehilangan keluarga, saya kehilangan anak. Kayak Tisam yakin bukan mbak ini aja yang merasakan di titik ini. Mungkin kalian juga sama. Tolong nasehatin mbaknya supaya bangkit semangat lagi ya. Tenang aja, anaknya masih panjang umur kok, ya kan? Cuma nggak dikasih undangan aja, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin ini ada titik balik, akan dinaikkan derajatnya. Semoga mbaknya juga sehat-sehat ya, tetap semangat. Ayo kita support mbaknya yang sedang memperbaiki diri. Ya, sedih ya. Kita udah bekerja keras gitu dari tahun 2008, dari rumah bataan sampai udah terpandang lagi, tiba-tiba kita dicampakkan begitu saja ya. Biarkan aja udah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo mbak, semangat mbak. Kita doakan anaknya sakinah mawaddah warahmah, dan buat pekerja migran ini juga terima kasih kisahnya menjadikan semangat untuk kita bahwa kita tidak boleh terlalu berambisi ya mengejar sesuatu. Ujung-ujungnya kita sudah sampai ke target ya. Ternyata Allah mengambil dengan cara seperti itu gitu kan. Itu kan menyakitkan ya. Makanya hidup sederhana aja. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.